Saat orang Batak belajar leluhurnya dari Google, kritik terhadap kekacauan Tarombo digital. Horas, hari ini saya berbicara keras, bukan untuk menghina siapapun, tetapi karena ada sesuatu yang pelan-pelan sedang rusak. Itu cara orang Batak memahami leluhurnya sendiri. Dulu, kalau seseorang ingin tahu asal-usulnya, ia bertanya kepada tetua. Ia duduk, mendengar, membandingkan cerita, dan ia datang ke kampung, melihat hubungan marga, dan bertanya kepada orang yang memang memiliki otoritas adat. Tetapi sekarang banyak orang cukup membuka Google, membaca satu artikel, membuka Wikipedia, melihat postingan Facebook, menonton potongan video TikTok, lalu merasa tahu tentang Tarombo. Disinilah masalahnya. Yang kita hadapi bukan sekedar salah ketik nama leluhur. Bukan sekedar perbedaan persilsilah. Ini jauh lebih serius. Ini menyangkut identitas, kekerabatan, dan legitimasi sosial. Dalam dunia Batak, Tarombo bukan hanya sekedar daftar nama tuh. Tarombo adalah peta hubungan, peta posisi, peta kehormatan, dan peta tanggung jawab. Ketika Tarombo diserahkan mentah-mentah kepada algoritma, maka jati diri ikut dipertaruhkan itu. Ini bukan salah ketik, itu kerusakan identitas. Banyak orang menganggap kekacauan Tarombo digital sebagai hal kecil. Cuman beda versi, cuma salah tulis, cuma konten internet. Tidak sesederhana itu. Jika nama leluhur salah, hubungan bisa bergeser. Jika urutan generasi keliru, posisi sosial bisa berubah. Jika asal marga ditulis sembarangan, orang bisa mengklaim identitas yang bukan tempatnya. Dalam budaya Batak, identitas selalu terhubung dengan kekerabatan. Kekerabatan terhubung dengan adat. Adat terhubung dengan tanggung jawab. Maka ketika Tarombo dipermainkan, bukan hanya data yang rusak, struktur sosial terganggu. Masalahnya, algoritma tidak memahami itu. Google tidak mengenal martabat marga. Tidak tahu siapa yang berhak berbicara dalam satu garis keturunan. Tidak memahami konteks huta, bius, horja, tulang, hula-hula, boru, dan dongat tubuh. Algoritma hanya membaca popularitas. Yang sering diklik akan naik tuh. Yang sering dibagikan akan muncul. Yang ramai dianggap relevan itu. Padahal dalam adat, yang ramai belum tentu benar. Yang muncul paling atas belum tentu paling sah. Tarombo bukan data, tapi posisi sosial. Bagi sebagian orang luar, Tarombo mungkin terlihat seperti
family tree atau sekedar nama bapak, anak, cucu, dan seterusnya. Namun bagi orang Batak, Tarombo itu menjawab hal yang jauh lebih dalam. Siapa kita dan dari mana kita berasal? Dengan siapa kita terhubung? Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana menentukan siapa yang dipanggil abang, hula-hula, boru, atau dongas sabutuha? Disinilah Tarombo menjadi dasar etika sosial. Jika posisi salah, panggilan bisa salah. Jika panggilan salah, sikap adat bisa salah. Jika sikap salah, hubungan bisa rusak. Karena itu, Tarombo bukan bahan konten itu. Bukan alat menaikkan ego. Dan bukan ajang adu klaim. Tarombo adalah ingatan sosial atau memori kolektif. Dan ingatan sosial harus dirawat dengan disiplin. Dulu bertanya, sekarang mengklaim dulu. Belajar asal usul membutuhkan proses. Ada kesabaran dan kerendahan hati. Orang tidak datang dengan gaya menantang. Ia datang untuk mendengar. Tradisi lisan memang memiliki banyak versi. Tetapi perbedaan itu diuji itu. Siapa yang berbicara, dari garis mana, dan dalam konteks apa. Dan untuk kepentingan apa. Hari ini semua itu berubah. Akses meningkat. Tetapi verifikasi menurun. Orang mudah mendapatkan informasi. Tetapi malas mengujinya. Mudah berbicara keras. Tapi enggan mendatangi sumber. Mudah menyebarkan klaim itu. Tetapi tanpa tanggung jawab adat. Kita hidup dalam paradoks. Informasi melimpah. Tetapi kebijaksanaan menipis. Dan ada beberapa yang membuat kerusakan utama digital tuh. Multiversi tanpa konteks. Versi-versi Tarombo yang berbeda tadi dilepas tanpa penjaga. Dipotong itu dari konteksnya. Disebarkan tanpa penjelasan. Yang berikutnya minimnya verifikasi. Banyak klaim beredar tanpa wawancara, dokumen, atau pembanding. Dan yang berikutnya pergeseran otoritas. Dulu otoritas ada pada tetua dan komunitas. Kini otoritas berpindah ke layar, ke Google, ke Wikipedia, dan media sosial. Akibatnya yang menang bukan yang benar, tetapi yang paling terlihat. Perlu cara berpikir yang lebih sehat. Kritik tidak cukup dengan kemarahan. Kita membutuhkan landasan. Ada tradisi lisan sebagai sumber hidup kuasa. Untuk melihat kepentingan di balik klaim logaritma. Untuk memahami cara informasi disebarkan. Pertanyaan yang benar bukan apa yang muncul di Google, tetapi siapa yang menulis, dari mana sumbernya, apa pembandingnya, siapa yang mengoreksi. Viral bukan berarti valid di era media sosial. 3 hal ini sering dipahami. Viral bukan berarti benar atau ramai atau bisa dipercaya.
dan tidak ada kekeliruan. Dan semakin ramai itu semakin dianggap benar. Dan semakin orang itu memiliki pengikut yang banyak, itu dianggap kebenaran. Kita harus belajar melihat proses. Bukan sekedar suara paling keras. Internet itu alat, bukan otoritas. Google bukan tetua adat. Wikipedia bukan lembaga validasi. Media sosial bukan pengadilan sejarah. Internet itu boleh dipakai, tetapi tidak boleh dijadikan sumber akhir tuh. Google itu adalah pintu masuk, bukan keputusan. Wikipedia itu harus diuji sumbernya. Konten harus diperiksa penulis dan datanya. Bahaya utama, ilusi kebenaran yang muncul duluan dianggap paling benar. Ini penyakit baru. Algoritma bekerja berdasarkan klik dan relevansi, bukan kebenaran adat. Akibatnya, akses berubah menjadi legitimasi, dan algoritma menjadi otoritas. Ini harus dilawan, bukan dengan saya anti teknologi, tetapi dengan literasi. Kemudian saya membuat penutup. Menjaga ingatan leluhur, Tarombo bukan sekedar data. Tarombo adalah identitas, kekerabatan, dan legitimasi. Jika diserahkan pada logaritma, yang hilang bukan informasi, tetapi kebijaksanaan. Maka jika ingin memahami leluhur, datanglah kepada tetua. Bandingkan dengan sumber-sumber, dengarkan tradisi lisan, datangi kampungmu, catat perbedaan, turunkan egomu. Karena orang yang benar-benar berakar tidak perlu memalsukan akar. Dan orang yang sungguh menghormati leluhurnya tidak akan menyerahkan ingatan leluhurnya kepada mesin pencari. Dan yang kemudian perlu saya sampaikan bahwa menggunakan data sezaman atau literatur sezaman itu boleh, itu sebagai pembanding. Itu sebabnya saya selalu menggunakan tulisan-tulisan walaupun itu saya curigai tulisannya. Saya tahu bahwa ada kepentingan dari penulis, tetapi saya membutuhkan nama atau sosok marga tersebut. Apakah tervalidasi di dalam lokasi atau wilayah tersebut? Apakah marga itu yang mendiami bios itu secara tulisan itu? Dan saya validasi ke wilayahnya. Dan kita harus akui memang, kehadiran kolonial Belanda saat itu, mereka ikut, mereka menyaksikan, dan mereka melihat praktek-praktek daripada orang Batak terdahulu dan mereka tuliskan. Tetapi ada kepentingan, ya. Dan yang mau kita lihat di sana adalah nama daripada marga itu, apakah mendiami wilayah itu. Salam dari saya, Horas untuk semuanya.